Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang akan kita baca tadi akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan mengangkat tema-tema yang menarik. Di antaranya jangan jadikan pernikahan di atas cinta, tapi cinta di atas pernikahan. Yang kedua adalah di mana urat malumu. Dan yang ketiga, jangan menyekutukan Allah. Insya Allah tema-tema menarik tadi akan dibahas oleh guru-guru kita, di antaranya Profesor Asrorun Niam, yang kedua Ustazah Syifa, dan yang ketiga Dr. Abbas Mansur. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan nanti bertanya kepada guru-guru kita semua. Dan bagi para pemirsa yang ingin ikut serta bersama ngaji yuk dengan kami semua, kami ada program segmen ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan jangan lupa siapkan Al-Qur'annya. Tentunya kami mengingatkan kembali kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Sebelum itu saya akan menyapa dulu para pemirsa yang ada di studio. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim mana? Nurul Hikmah dari Alhamdulillah. Udah siap mendengarkan tausiah? Semangat. Baik, tausiah pertama insya Allah dari Profesor Kiai Haji Asrorun Niam. Silahkan guru. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa iNews dan ibu-ibu jamaah yang hadir di majelis yang penuh barokah ini. Ibu dulu waktu nikah nunggu kaya apa enggak? Tapi milih suami yang kaya ya. Iya. Suaminya juga enggak mesti kudu kaya dulu kan? 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kita nikah enggak perlu nunggu kaya. Maka pemirsa, kalau sudah siap, enggak usah nunggu kaya untuk menikah. Karena Allah Maha Kaya. Ayat yang tadi dibacakan bukan hanya sekedar untuk didengarkan, tetapi difahami maknanya dan juga kita amalkan sebagai pedoman. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Apabila fakir, Allah akan kayakan dengan keutamaan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Asal kita memiliki keyakinan bahwa begitu masuk jenjang pernikahan itu untuk kepentingan ibadah. Bukan hanya sekedar kepentingan menyalurkan hasrat nafsu birahi semata. Di dalam Islam pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian agung yang memiliki dimensi ibadah. Bukan hanya sekedar urusan muamalah. Bukan hanya urusan suka sama suka, tidak. Karena salah satu di antara 5 pilar ditegakkannya hukum Islam itu ada namanya hifdzun nasli, menjaga keturunan. Dan disyariatkannya nikah itu bagian dari upaya perlindungan Islam dari keturunan, sehingga jelas silsilah nasabnya yang nanti berdampak dengan urusan pelaksanaan aktivitas ibadah yang lain. Kita sholat jelas laki perempuannya, mahram atau tidaknya. Kemudian pada saat nanti waris bagiannya siapa, siapa dapat berapa, apakah dia masuk kategori ahli waris atau tidak, sekalipun keluarga. Nah, Islam memperhatikan itu. Prinsip dasarnya al-aslu fil abda' at-tahrim. Hukum asal penyaluran hasrat seksual itu haram sampai ada hal yang membolehkan, yaitu pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar peristiwa kontrak sosial semata yang didasarkan kepada antarodin, tidak. Berbeda halnya dengan aktivitas muamalah seperti jual beli, seperti urusan utang piutang, seperti urusan bertetangga, seperti urusan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Prinsip itu al-muamalah, hukum asalnya al-ibaha. Tetapi nikah sekalipun hubungannya antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tetapi memiliki dimensi ibadah. Dan begitu kita nikah dengan niat ibadah. Nah, kalau niat ibadah kemudian dapat bonusnya. Melakukan hubungan laki perempuan menjadi halal. Tapi kalau salah pintu, sekalipun harganya mahal, haram hukumnya. Nah, pintunya menggunakan pintu jual beli, nggak boleh.
Atau pintunya antara din suka sama suka tanpa ikatan perkawinan, nggak boleh. Atau perkawinan nggak memenuhi syarat dan rukunnya, nggak boleh. Nah, ini yang paling penting di dalam Islam. Perkawinan sangat diperhatikan soal rukun dan juga syaratnya. Nggak boleh nikah sesama jenis, nggak boleh. Haram hukumnya, sekalipun suka sama suka. Bahkan itu terlaknat. Yang laki sama perempuan normal, tetapi di luar pernikahan saja nggak boleh. Apalagi sesama jenis, nggak normal. Masalahnya kemudian yang nggak normal minta disahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang berikutnya tujuan pernikahan kita. Untuk kepentingan apa? Di samping untuk kepentingan ibadah, jangan nunggu kaya, jangan banyak pertimbangan. Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak-anak muda, si jombloan, jomblowati ini. Enggak usah nunggu mapan, nunggu kaya. Kalau sudah siap, sudah ada jodohnya, segera. Tetapi nggak boleh juga gerusa-gerusu. Karena di situ ada persyaratan yang namanya al-ba'ah. Al-ba'ah itu adalah kompetensi. Kompetensi pada aspek fisik, kompetensi pada aspek non-fisiknya. Karena di dalam pernikahan ada tanggung jawabnya. Kompetensi untuk mengemban tanggung jawab. Jangan sampai juga nggak punya apa-apa, nggak punya modal apa-apa, modalnya cuma modal berani nikah, ya nggak boleh. Berani di sini pengertiannya adalah memiliki kecukupan, kelayakan untuk menikah. Pendidikannya sudah selesai, nggak boleh juga masih kecil, kemudian ada yang lamar, udah deh biar cepet urusannya selesai, ya nggak boleh juga, karena itu masih berada di dalam tanggung jawab kita. Nah. Tanakahu tanasalu. Nikahlah kalian, kemudian berketurunan. Berketurunan yang baik. Di dalam membangun rumah tangga, disitulah proses mahabbah akan muncul. Milih jodoh jangan hanya melihat tampangnya saja. Oh, saya cinta karena cantik sekali. Boleh nggak itu? Boleh, manusiawi. Tetapi tidak cukup hanya itu. Makanya kecintaan itu butuh proses. Dan cinta saja tidak cukup. Harus ada kasih sayang. Makanya di dalam ayat yang lain. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di dalam tafsirnya ada dua kata. Mawaddah, rahmah. Mawaddah sebagai bentuk kecintaan yang bersifat jismani, yang bersifat fisik. Saya tertarik kepada seseorang karena cantiknya. Ibu-ibu mencintai bapaknya dulu, memilih menjadi calon suami karena fisiknya, karena kedudukannya, karena hartanya. Boleh nggak? Boleh, tapi itu nggak cukup. Nah, tahap yang berikutnya adalah rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Dia sifatnya non material, non fisik. Ibu tadi berangkat di sini pamit suaminya enggak? Pamit, benar. Cium tangan. Diantar enggak? Diantar, alhamdulillah. Kita bisa saksikan kaki Nini bergandengan tangan. Kemudian kalau jatuh ditolongin. Itu bukan lagi mawaddah yang muncul. Tetapi itu rahmah. Karena hubungan yang terbangun dengan hubungan batin. Tersambung karena hananah, kasih sayang. Tersambung karena hati.
tersambung karena ibadah, tersambung karena takorrub. Kalau hanya pertimbangan fisik kita menikah, kalau hanya pertimbangan kecantikan lahiriah kita menikah, paling banter umurnya 20-30 tahun. Nikah usia 25 tahun sudah mulai ada garis-garisnya. Ya. Kemudian didempul. Nah, didempul 5 tahun, 10 tahun udah nggak berarti lagi dempulannya itu. Setebal apapun masih tetap saja jalannya juga pelan. Kadang minyaknya pun sudah ganti dari Bulgari jadi apa, Bu? Iya, minyak angin. Nah, itu. Kalau kecintaannya hanya karena fisik, selesai. Paling banter 30 tahun. Dan kemudian dia akan cari lagi. Nah, diperbarui. Karena sudah nyampe 50, ya sudah tuker tambah 25 kali 2. Kalau pertimbangannya hanya bersifat fisik. Karena itulah di dalam Islam pernikahan itu dibangun bukan hanya karena hubungan yang bersifat fisik semata. Rasulullah mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seseorang itu karena pertimbangan 4 dan ini manusiawi. 5 liha karena hartanya. Oh tajir. Lihasabiha karena status sosialnya. Oh anaknya presiden, anaknya wali kota, anaknya raja, keturunan terah Habib misalnya ya. Kemudian li jamaliha karena kecantikannya, ketampanannya. Itu manusiawi, boleh nggak? Boleh. Tetapi yang paling penting adalah lidiniha. Di antara 4 pertimbangan ini, fazfar bidzatiddin taribat yadak. Perhatikan urusan agama, niscaya kau akan bahagia. Karena di dalam perkawinan itu mempertemukan 2 insan yang berbeda jenis kelamin, berbeda kehendak, berbeda pikiran. Maka sedapat mungkin dicari titik-titik persamaan. Orang kita mengelompok aja itu udah tanpa mempertimbangkan urusan keagamaan. Suasana psikologis kita pasti mengelompok dengan orang yang memiliki kesamaan-kesamaan. Oh orang Jawa ngumpul karena ada kedekatan emosional. Pada saat kita pergi ke luar negeri, ke Chili, ke Eropa Timur misalnya, hanya dengan kesendirian kita, begitu ketemu orang Asia muncul kedekatan. Nah di dalam Islam itu sangat diperhatikan karena pernikahan itu long term, bukan short term. Maka yang paling penting adalah urusan keagamaan. Enggak boleh kita menikah beda agama. Itu hukumnya haram dan enggak sah. Sekalipun misalnya ada aturan yang membolehkan. Itu haram dan tidak sah. Jangankan urusan agama, urusan kesepadanan aja di dalam Islam pada peristiwa pernikahan diperhatikan. Yang namanya al-kufu atau kafa'ah, kesepadanan. Kesepadanan dalam hal apa? Kesepadanan dalam hal kecantikan, ketampanan. Jangan mukanya muka, seperti saya ini. Jangan mukanya muka kelas 3 standarnya, minta standar nilai 9 calon istrinya. Kalau toh dapat nanti jadi beban. Beliin bedaknya, ngajak jalannya, kemungkinan dilirak-liriknya. Itu aja udah jadi beban itu. Belum lagi soal pendidikannya. Nah Islam memperhatikan itu. Soal pendidikan disetarakan. Sedapat mungkin mencari yang setara. Biar ngobrolnya itu enak. Kita mau mendidik anak, diskusinya itu enak. Kalau beda jenjang pendidikannya yang satu nggak sekolah, yang satu S3, maka nggak nyambung itu. Kalau nggak nyambung akan ada kesulitan komunikasi. Nah,
Yang seperti ini saja di dalam Islam diperhatikan untuk menjadi sarana mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi urusan yang paling mendasar yaitu urusan akidah, urusan keimanan, urusan keagamaan. Bu, dijaga ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, luar biasa guru. Terima kasih banyak atas pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua untuk menyelamatkan keturunan kita. Jangan sampai kita yang malah melegalkan hukum pernikahan beda agama. Semoga apa yang beliau sampaikan ini betul-betul menjadi kekuatan dan keprinsip yang baik buat kita semua. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustazah Syifa. Beliau akan mengangkat tema di mana urat malumu. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به
وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka esok hari Al-Qur'an akan jadi syafaat buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama guru kita Ustazah Syifa yang insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema di mana urat malumu. Silahkan Ustazah. Terima kasih Ustadz Abe, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi srahli sadri Amin. wa yassirli amri Amin. wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, menikuning-kuning ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Para jamaah Cahaya Hati iNews yang ada di rumah, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Kori kita yang luar biasa, Ustadz, kemudian host kita juga. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau bukan karena nikmat Allah nggak mungkin kita bisa hadir pada pagi hari ini. Berapa hari lagi kita menuju Ramadan ibu-ibu? Kurang lebih 2 minggu lagi. Mudah-mudahan Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan rizki kita juga barokah di bulan Ramadan. Amin. Pembahasan kita menarik sebenarnya terkait sifat malu. Sebelum masuk ke sifat malu, saya ingin katakan begini, mumpung kita masih panjang umur, mumpung masih Allah kasih sehat, mumpung usia kita masih Allah kasih keberkahan, maka jangan disia-siakan. Terkait usia ini ada 4 hal. Ada orang yang umurnya pendek, amalnya pendek. Umurnya sedikit, tapi amalnya juga kagak ada. Ada yang begini. Yang kedua ada yang umurnya panjang, amalnya panjang. Siapa itu? Salah satunya ada ulama kita Imam Jalaluddin As-Suyuti. Usianya 102 tahun dan karya yang dihasilkan amalnya sehingga dia punya kitab-kitab, buku-buku yang banyak itu berjumlah 600 karya. Ada lagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah kalau ibu-ibu ziarah ke sana, itu beliau usianya 84 tahun ketika wafat. Karyanya kurang lebih 113 kitab. Ini umur panjang, amal panjang. Ada yang ketiga, umurnya pendek, amalnya panjang. Siapa yang pertama? Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i usianya cuma sampai 54 tahun. Tapi karya yang dihasilkannya, kitab-kitab yang bisa kita nikmati sampai sekarang kurang lebih berjumlah 115 kitab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Imam Al-Ghazali At-Tusi, karyanya Ihya Ulumuddin. Satu buku itu, satu kitab itu jumlahnya 2000 halaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Karyanya banyak Bu, ratusan juga. Itu Imam Al-Ghazali. Bu, Ibu, Ya. usia berapa sekarang? 17 tahun. 17 tahun? Ya Allah. Ada yang sudah 50 tahun? Kira-kira usia kita sudah 50 tahun, berapa Quran? Berapa kali kita sudah hatam? Iqra. Apa saja yang sudah kita tulis?
Nggak ada Ustazah, Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan berharap kita umur panjang, amal kita juga Panjang. Amin ya Robbal. Alamin. Jadi apa yang harus kita jaga untuk memberkahi usia kita? Pertama, kita sebagai umat Rasul itu harus mendawami sifat malu. Al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, al-haya wal imanu kurina jami'an. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dan malu itu harus disatukan, digabungin. Kalau salah satu nggak ada, maka tidak sempurna yang lainnya. Orang kalau punya sifat malu, maka imannya insya Allah kuat. Tapi kalau nggak punya malu, imannya juga enggak. Nih kita ibu-ibu sering banget nih malu kita hilang, apalagi kalau di majelis taklim. Betul nggak? Datang ke pengajian bawa tas gede bener. Buat apa? Ternyata buat ngantongin kue. Kadang-kadang bawa kresek lagi dari rumah, la ilaha illallah. Ini diuji sama Allah sifat malu kita. Ngajinya niatnya mau nyari ilmu apa nyari berkat? Berkat. Ini nggak ditawarin sama yang punya kue pun dia tilep. Dia bawa ke rumah. Ini artinya sifat malu sedikit demi sedikit mulai hilang. Kalau ditawarin sama yang punya acara, Bu bungkus aja nggak apa-apa. Ini nggak ditawarin kita nyolong, itu dosa. Jadi harus izin terlebih dahulu. Rasulullah itu salah satu teladan yang Masya Allah beliau sifat malunya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Tobaqat Ibnu Sa'ad, hadis riwayat Bukhari, Rasul itu lebih malu daripada perempuan yang lagi dipingit mau nikah. Perempuan kalau dipingit mau nikah keluar kamar nggak mau. Dandan gak mau, ketemu orang malu, nunduk kerjaannya. Rasul itu lebih malu daripada perempuan pingitan. Jadi kalau ngomong sama orang lemah lembut, beliau kalau ngomong di filter lagi. Jadi malu itu ada dua. Pertama malu kepada orang lain, yang kedua malu kepada diri sendiri. Bagaimana malu kepada orang lain? Malu kepada orang lain adalah ketika kita malu mulut kita, anggota tubuh kita, semua hal yang ada pada diri kita menyakiti orang lain. Itu malu kepada orang lain. Jangan sampai mulut kita kerjaannya gibahin, fitnah orang lain. Jadi orang yang suka gibah kan malu-maluin, betul nggak Bu? Suka fitnah orang malu-maluin nggak? Ngambil hak orang malu-maluin? Jadi ini merugikan orang lain. Ada yang kedua malu terhadap diri sendiri. Malu terhadap diri sendiri adalah malu ketika diri kita mempermalukan orang lain. Sering banget di depan umum ada orang yang kita nggak suka kita permaluin. Ini malu sama diri sendiri. Kok bisa diri kita seperti ini? Ini zaman milenial, zaman sekarang orang banyak yang urat malunya sudah terputus. Banyak orang yang malunya sudah tidak didawamkan lagi, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kata Rasulullah SAW, salah satu tanda hari akhir adalah mereka yang tidak malu berlaku maksiat di pinggir jalan. Orang ada yang zina di pinggir jalan, ada yang mabok-mabokan di pinggir jalan, malunya sudah hilang. Bahkan sekarang banyak aplikasi-aplikasi joget. Jangankan anak muda, emak-emak doyan joget. Betul Bu? Betul? Bukan emak sama anaknya aja, neneknya diajak joget. Dalam hadis Rasul disebutkan, para jamaah cahaya hati Ainus yang ada di rumah, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan yang masuk ke dalam golongan ahli neraka nantinya. Nauzubillahimin. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Orang yang suka megang cambuk, jalan kemana kemari dikit-dikit nyambuk orang. Kalau bahasa sekarangnya begal. Orang gak salah apa-apa dibegal. Orang gak salah apa-apa dibunuh. Ini min ahlin nar kata Rasulullah. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah. Perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Bu, Ibu, kita pakai baju gamis gede tapi transparan kelihatan. Kira-kira itu pakai baju telanjang bener atau enggak? Pakai baju, pakai jilbab tapi ketat.
Tidak menutup aurat secara kafah atau sempurna. Ini kasiyatun ariyatun kata Rasulullah. Orang yang pakai baju tapi tidak menutup auratnya dengan sebaik mungkin. Ibu-ibu, kita sering banget jadi ibu-ibu, jadi emak-emak ini sepele. Aurat padahal tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada yang halal saja. Ini sering banget kalau ada tukang paket, kira-kira pas nerima paket pakai jilbab atau enggak? Nah loh, ada tukang dan lain sebagainya pakai jilbab atau enggak? Enggak. Enggak. Bahkan kadang ngangkat jemuran begitu hujan juga enggak pakai jilbab. Ini salah satu sifat malu yang harus kita jaga. Jangan sampai aurat kita kelihatan sama orang lain. Karena orang yang memperlihatkan auratnya bahkan sengaja bersifat maksiat. Kemudian lagi mengajak orang-orang untuk berlaku maksiat karena melihat dirinya ini sama saja perempuan min ahlin nar, salah satu golongan neraka. Jadi sifat malu itu luar biasa. Sifat malu adalah salah satu mutiara dalam tubuh manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Isti'dadul Yaumil Ma'ad menjelaskan, arba'atul jawahiro fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a amal jawahiru fal aklu waddinu wal haya wal amalus sholih. Ada 4 mutiara dalam tubuh manusia. Pertama, akal. Allah kasih kita akal. Kasih. Mutiara. Yang kedua, wal haya, sifat Malu. malu. Yang ketiga, waddinu, agama. Allah kasih agama dibanding makhluk-makhluk lain. Gak ada yang dikasih agama, cuman manusia. Wal amalus sholih, kita juga dikasih amal soleh. Kalau ngerjain amal soleh, Allah kasih pahala yang begitu besar. Akan tetapi yuziluha arba'atu asya'a, 4 mutiara ini bisa hilang dengan 4 juga. Fal ghadabu yuzilul akla, marah menghilangkan akal. Orang kalau udah marah hilang gak akalnya? Hilang. Ibu dikit-dikit kesel sama suami nyumpahin, besok lu mudah-mudahan di PHK katanya. Akhirnya suami di PHK dari kantornya. Kenapa? Sifat marah itu menghilangkan akal sehat. Yang kedua, wal hasadu yuzilud dina, sifat hasad menghilangkan agama. Kita udah punya agama kita udah bagus dijaga. Tapi karena hati kita sering dengki, hasad sama orang lain, hilang agama kita. Gak berkah agama yang kita miliki, cuma KTP Islam, KTP yang kita punya. Yang ketiga apa? Wattom'u yuzilul haya, tomak, rakus. Semua pengen diembat, semua pengen diambil. Itu bisa menghilangkan sifat malu. Makanya orang yang urat malunya terputus, orang yang sudah tidak malu lagi berlaku maksiat, itu didasari karena sifat rakus. Para koruptor ngambil hak orang lain gak punya malu? Gak punya malu. Lagi rame sekarang. Orang trading, saya juga gak ngerti itu apa ya. Bahasanya nipu orang lain dan lain sebagainya. Diperlihatkan dia flexing, memperlihatkan kemewahan yang gak malu. Padahal hasil duit nipu orang. Masya Allah. Ini diangkat urat malunya. Ya. Watom'u, gara-gara apa? Gara-gara rakus. Rakus sama dunia, rakus sama harta, rakus dengan perempuan, rakus dengan hal-hal yang bisa dia nikmati. Kerakusan at-tom'u ternyata membinasakan dan menghilangkan sifat malu. Orang joget-joget dapat duit sekarang di aplikasi. Udah hilang malunya, kenapa? Karena rakus. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah wal ghibatu tuzilul amalas salih. Orang yang sering gibah, senang gibah. Senang benar ngejelekin orang, ngomongin orang. Ini bisa menghilangkan amal solih yang telah kita lakukan. Hati-hati para jamaah sekalian yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak suka bergibah, apalagi menggibahi orang lain. Karena orang yang menjaga diri untuk tidak bergibah adalah orang-orang yang menjaga sifat malunya. Malu kalau dia menjelekkan orang lain dan malu kalau diri kita melakukan maksiat kepada Allah. Tapi jangan salah, jangan sampai malu kita salah penempatan. Terkadang disuruh baca Quran malu, disuruh maju memberikan nasihat agama dia malu, disuruh bertanya dia malu. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Silahkan Allah, Ustadz Abi. tabarakallah, subhanallah, begitu menyejukkan, begitu banyak ilmu yang kita dapat dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Syifa buat kita semua, bahwa ternyata malu ini bagian daripada iman. Tanpa adanya malu dalam kehidupan kita, maka runtuhnya iman seseorang. Setelah ini kita akan dengarkan kembali tausiah selanjutnya dari guru kita Dr. Abbas Mansur. Insya Allah beliau akan menjelaskan jangan mempersekutukan Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang telah saya janjikan tadi, saatnya kita sama-sama mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Al-Ustadz Dr. Abbas Mansur. Insya Allah beliau akan mengupas dan mengulas tema tentang jangan mempersekutukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustadz Abe atas kesempatannya. Sama-sama guru. Ya, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ceria semua, alhamdulillah. Cerah. Ya, sudah terlihat aura para penghuni surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kelak ya Allah mengumpulkan kita semua di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang hadir di studio ini dan para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Hidayah itu adalah modal paling besar di dalam kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jangan sia-siakan hidayah ini. Keimanan itu adalah paling mahal dan tidak bisa dihargakan dengan uang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita agar iman yang ada di dalam dada kita itu tidak dicampur adukan dengan kesyirikan. Kesyirikan berarti meyakini bisa ada Tuhan selain Allah, dan itu yang disebut dengan syirik besar. Bisa berarti kita melakukan sesuatu kebaikan, amal soleh itu diperuntukkan bagi Allah, lillahi ta'ala, tetapi juga kita sertakan tujuan lain selain Allah. Dua-duanya tidak boleh ada di dalam diri kita. Baik syirik besar maupun syirik kecil, semuanya harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan, ibu-ibu? Karena kesyirikan merupakan kezaliman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat ketika mendengar ayat itu, mereka terkaget. Lah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Terkadang melakukan kemaksiatan. Apakah kemaksiatan bukan merupakan kezaliman? Ibu-ibu, kezaliman itu. Tetapi apakah yang dimaksud dengan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin adalah maknanya itu? Bukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dzulmun artinya adalah syirkun, kesyirikan. Tidakkah kamu membaca ayat Allah
ketika Allah menceritakan tentang bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang besar. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, di antara bentuk kearifan kita sebagai orang tua adalah selalu waspada dengan akidah yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jangan abaikan persoalan ini. Kita tidak hanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang bagus kepada mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang bisa hidup di dunia, tetapi juga ingat, kita mendapatkan kewajiban dari Allah agar kita membimbing mereka sehingga mereka ada di dalam agama seperti agama kita yang kita warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa bersama-sama dengan mereka di dalam surganya. Nah, jadi berikanlah nasihat kepada mereka tentang agamanya, tentang ketauhidannya. Mengapa kesyirikan itu merupakan kezoliman yang besar, ibu-ibu? Perhatikan. Ada banyak orang, kecenderungan orang sekarang tidak peduli dengan persoalan ini. Yang penting bagi mereka adalah baik dengan sesama manusia. Pertanyaannya, apakah cukup kita baik dengan sesama manusia, sementara kita tidak memiliki pola hubungan yang baik dengan Allah? Justru itu yang paling pokok di dalam hidup ini. Benar atau tidak? Betul. Ada orang ketika itu protes kepada saya. Yang penting hidup ini adalah bagaimana kita menjalin pergaulan yang baik. Tidak cenderung melakukan keburukan terhadap sesama. Tuhan insya Allah, atau Tuhan dia mengatakan akan memberikan pahala kebaikan atas apa yang kita lakukan, meskipun kita tidak mempedulikan persoalan tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya itu. Saya katakan begini, ibu-ibu. Saya doakan kelak Anda menjadi orang yang kaya raya. Senang gak kira-kira didoakan begitu? Senang. Kelak ya, engkau akan punya rumah yang besar, bak istana. Yang namanya rumah besar kan gak mungkin hidup hanya berdua dengan istrinya. Akan ada tukang kebun, ada tukang masak, ya, ada babysitter, macam-macam itu di rumah itu. Dan kelak engkau akan melihat perilaku mereka yang macam-macam. Ada orang yang mengaku Anda sebagai pemilik rumah dan baik dengan sesama penghuni rumah. Kira-kira orang ini orang yang baik atau tidak? Luar biasa baik. Ada orang yang ngaku engkau sebagai pemilik rumah, tetapi kurang baik dengan sesama penduduk rumah. Kira-kira menurut Anda ini orang baik atau tidak? Masih lumayan. Karena ngaku engkau sebagai pemilik rumah. Nah, yang ketiga, ada orang yang baik dengan sesama penghuni rumah, tetapi tidak ngaku kalau Anda sebagai pemilik rumah. Ini kira-kira bagaimana sikap Anda? Dia mengatakan, kalau gue sih gue tojos-tojos itu. Nah itu. Apalagi kalau yang keempat, dia buruk dengan sesama penghuni rumah, tidak ngaku pula Anda sebagai pemilik rumah. Nah jadi persoalan hidup ini tidak cukup kita baik dengan sesama manusia. Itu adalah kebaikan, tetapi tidak komplit kebaikan itu kalau kita tidak menyertakan kebaikan hubungan kita dengan siapa?
dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ibu-ibu kita dianggap sebagai orang yang baik di sisi Allah ketika Allah berikan kesehatan kepada kita? Kita ucapkan apa? Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, kita ucapkan apa ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang pinter-pinter, kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika suami kita pulang ke rumah dengan membawa motor baru, kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika tetangga punya mobil baru, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, pakai Jangan innalillah. sampai tetangga punya mobil baru, kita tidak bisa tidur semalaman itu. Mana Kita orangnya? ikut bahagia. Betul tidak? Tidak mungkin ketika Allah berikan semua kebaikan itu, ternyata kita syukurnya kepada siapa? Kepada pihak yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemberian itu. Tidak mungkin. Itulah yang disebut dengan kezaliman terbesar. Allah menciptakan kita, mengurus kita sampai seperti ini. Memberikan karunia kepada kita yang banyak sekali. Tiba-tiba kemudian ungkapan syukur ibadah kita tidak kepada Allah. Itu kezaliman terbesar itu. Karena itu maka kesyirikan terbesar terjadi ketika seseorang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena yang berhak untuk disembah adalah Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kontrak hidup kita di dunia ini adalah kontrak ubudiyah, ibadah kita kepada Allah. Karena itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Jadi kontrak kita kepada Allah adalah ubudiyah itu. Ya. Yang kedua adalah meminta hanya kepada Allah. Karena itu jangan pernah meminta kepada selain Allah dalam bab apa? Dalam bab keyakinan bahwa Dia bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada kuburan. Jangan meminta kepada batu besar. Dan itulah yang disebut dengan syirik besar, ibu-ibu semua. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Dr. Abbas Mansur yang telah banyak memberikan ilmu buat kita semua terkait jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kategori manusia baik ketika hubungan dengan Allahnya baik, maka insya Allah hubungan dengan sesamanya pun akan baik. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada media sosial kita di @cahayahati_news. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk pada segmen jamaah bertanya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan sekarang pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu semua yang ada di studio, kita saatnya akan menghadirkan guru-guru kita. Dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita untuk insya Allah mereka semua guru-guru kita siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita di @cahayahati_news di segmen Jamaah Bertanya. Pertanyaan pertama dari media sosial akan kita berikan kepada Dr. Abbas Mansur. Assalamualaikum guru. Guru, saya mau bertanya bagaimana jika kita menikah dijodohkan oleh orang tua tapi tidak suka pada pasangan kita. Nah, bagaimana cara menyikapi dan menjalaninya? Silahkan Masya guru. Allah. Iya. Ibu-ibu, para pemirsa, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan untuk kita jodoh, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita, insya Allah. Ya.
Jadi terlepas dari bagaimana cara dia mendapatkan jodohnya itu, tetapi sangat mungkin atau pasti bahwa itu sudah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Karena tidak ada yang terjadi dengan hidup kita kecuali semuanya sudah merupakan takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan cinta itu adalah persoalan hati. Yang hati itu bolak-baliknya itu cepat. Karena itu kita sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Jadi hati itu cepat bolak-baliknya. Kemarin belum cinta, insya Allah. Ya, hari ini sudah mulai cinta itu bersemai. Mungkin gak itu ibu-ibu? Mungkin. Hari ini belum bersemai, insya Allah. Esok hari sudah mulai bersemai. Jadi suami istri itu ketika sudah diikat oleh ikatan pernikahan, sudah terikat oleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Dari situlah maka mau tidak mau cinta itu harus dihadirkan. Dan itu sangat mungkin Allah akan membukakan cinta untuk mereka berdua sebagai pasangan suami dan istri itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan agar cinta itu cepat bersemai? Berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Di dalam bahasa Arab boleh jadi seperti ini. Allahumma inni ushiduka bi anni radin anha. Sebutkan namanya. Ya, muntahar ridha wa kamalar ridha. Fa'anzil ridwanaka ilaihi atau ilaiha biridha'i bihi au biha. Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku ridho kepadanya. Dengan keriduan yang sebenar-benarnya, sepenuh keriduan. Maka turunkanlah keriduanmu kepadanya karena aku ridho kepadanya. Maka insya Allah dengan doa semacam itu, cinta Allah akan segera turunkan di dalam hati mereka berdua. Dan pada akhirnya meskipun tadinya terpaksa, mereka akan menjadi suami dan istri pasangan yang harmonis dan serasi insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Guru, luar biasa. Kalau misalkan tidak dijodohkan tapi berantem mulu, gimana guru? Berantem mulu, itu dia harus ada satu pihak yang mengalah. Berantem itu kalau dua-duanya tidak ada yang mengalah. Betul tidak? Betul. Kalau satu itu mengalah, masa dia akan berantem? Berantem dengan siapa? Iya kan? Tidak mungkin berantem dengan orang yang mengalah. Gitu ya. Maka yang mau mengalah itulah yang melapor kepada Allah. Aku ridho kepadanya. Allah. Insya Allah, Allah akan menurunkan keriduannya sehingga pasangan itu kembali menjadi orang yang ridho dengan pasangan hidupnya insya Allah. Amin ya robbal alamin. Jangan berantem mulu ya Bu ya. Bu. Nah, kelihatan nih ibu-ibu insya Allah rumah tangganya sakinah semua. Amin. Ada pertanyaan lagi guru dari pemirsa yang ada di studio. Ibu-ibu siap bertanya ibu-ibu? Mana orangnya? Silahkan. Nah, silahkan ibu. Silakan ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Jatinegara. Saya mau tanya Ustadz, apakah orang murtad dan kembali lagi ke agama semula, misal Islam, apakah Allah akan untuk apa sih? Termasuk masuk kutukan Allah itu kata.
Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuliana ya Bu ya. Monggo Ustadz dijawab Guru. Baik ya. Orang muslim keluar dari agamanya, menganut agama yang lain. Kemudian dia kembali ke agamanya yang Betul. asli, yang semula. Apakah itu termasuk menyekutukan Allah? Betul Ustadz. Yang disebut menyekutukan Allah itu adalah meyakini Allah sebagai Tuhannya, tetapi meyakini pula Tuhan yang lain selain Allah. Itu yang disebut dengan perbuatan syirik. Syirik. Itu yang disebut dengan musyrik. Orang yang meyakini Allah tetapi juga meyakini ada Tuhan selain Allah. Karena itu musyrik itu adalah orang yang mendua dalam bab keyakinan. Lawannya adalah orang yang bertauhid, yang meyakini bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia keluar dari agamanya, menganut agama yang lain, kembali lagi ke agama semula. Tergantung, kalau ketika dia mengaku sudah kembali ke agama semula itu, masih meyakini adanya atau kebenaran Tuhan yang pernah dia anut di dalam agama lain itu disebut musyrik. Tapi kalau dia tidak meyakini ketuhanan dari agama yang pernah dianutnya itu dan dia hanya yakin pada ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut orang yang bertauhid, orang yang muwahhid. Begitu Ibu Yuliana ya. Baik. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita Dr. Abbas yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial. Sekarang masuk pada pertanyaan untuk Ustazah Syifa. Assalamualaikum Ustazah. Saya dari manusia biasa, apakah Islam mengizinkan nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, dan gigi dibalas gigi? Monggo Ustazah. Terima kasih Ustadz Abe, izin Pak Dr. Abbas, ibu-ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi, boleh nggak mata dibalas dengan mata, tangan dibalas dengan tangan, dan lain sebagainya. Nah ini masuknya dalam pembahasan pembunuhan mungkin ya. Jadi kalau ada orang dia menghilangkan tangan kita, apakah harus dibalas dihilangkan tangannya juga? Kalau di Indonesia kita tidak menerapkan hukum kisos sebagaimana di Arab Saudi ataupun negara Islam yang menggunakan hukum kisos ya, sebagaimana diajarkan dalam Islam itu sendiri. Nah di Indonesia kalau ada pembunuhan maka dihukumnya dengan penjara. Ya bukan dibunuh lagi, seperti itu. Ada hukumannya berapa tahun penjara, berapa belas tahun. Tetapi beda kalau yang menerapkan hukum kisos memang seperti itu. Kalau mata dibalas dengan mata, andai kata keluarganya tidak redho dan menuntut. Jadi sebenarnya dalam Islam itu membunuh tidak diperbolehkan, haram. Tetapi boleh dalam dua keadaan. Apa dua kondisi ini? Yang pertama kondisi peperangan. Ketika dua kelompok atau dua orang yang sepakat untuk berperang, nah mereka boleh saling bunuh. Nah ketika ada satu yang dibunuh dalam peperangan, yang lain juga membunuh, itu diperbolehkan kalau saling sepakat untuk berperang. Tetapi kalau salah satu sudah mengalah dan tidak ingin meneruskan perang, maka tidak boleh lagi untuk membalas dengan pembunuhan. Jadi dalam kondisi peperangan itu diperbolehkan. Yang kedua dalam kondisi menghukum. Ketika ada orang berbuat maksiat atau berbuat dosa yang luar biasa sampai membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, membuat orang lain berpisah dengan keluarganya, maka ini diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi kalau dalam Islam itu ada kisos hukumnya ya Pak Dokter ya. Andai kata keluarganya tidak redho dan gak mau tebusan dari orang yang membunuh, dia bilang saya tuntut saja, saya pengennya anak saya sudah dibunuh, dia juga harus dibunuh. Dia juga hukuman mati, nanti ada algojonya kalau kisos seperti itu. Maka keluarganya redho untuk membunuhnya itu harus terima pelakunya. Andai kata keluarganya memaafkannya, kata keluarganya sudah deh kita jalan damai saja, nggak apa-apa. Saya maafin, tapi dia bayar ganti rugi ya. Oke, itu tidak perlu dibunuh karena keluarganya sudah ridho dan sepakat seperti itu. Jadi dalam perang juga ada syarat-syaratnya, perang untuk membela agama, negara dan harga diri. Bukan hanya perang antar kampung. Ini gara-gara perang antar kampung,
akhirnya saling bunuh-bunuhan itu haram, tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, jadi boleh-boleh saja kalau dalam dua kondisi tertentu. Tapi kalau tidak dalam dua kondisi ini, maka ini disebutkan dalam Al-Quran, waman qatalan nasa fakannama qatalan nasa jami'an. Siapa orang yang membunuh orang lain atau manusia lain, bukan karena alasan syar'i, bukan karena sebab yang dibolehkan oleh agama, atau juga bukan karena orang tersebut membuat kerusakan dan menghilangkan nyawa orang lain, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seperti dia membunuh orang banyak. Masya Allah. Gitu. Nauzubillah min zalik. Maka hati-hati, orang sekarang ngeri, Ustadz, Pak Dokter, marah dikit bunuh. Suami cemburu sama istri, digorok istrinya. Belum lama, mohon maaf sekali, ada istri di Jawa Timur itu, mohon maaf ya, memotong alat kelamin suami. Itu juga perbuatan-perbuatan yang hampir menghilangkan nyawa. Jadi hati-hati kalau marah, jangan sampai marah kita menghilangkan akal kita. Karena orang kalau sudah hilang akalnya, maka apapun akan dia lakukan, termasuk menghilangkan nyawa orang lain ataupun pasangannya sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa atas pertanyaan, atas jawabannya. Insya Allah ini memberikan banyak ilmu buat kita semua. Ada satu pertanyaan lagi dari jamaah Ustazah. Silakan jamaah yang mau bertanya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Jatinegara. Saya mau bertanya Ustazah Syifa, saya punya teman suka joget di aplikasi dan dapat uang dari situ. Apakah uangnya itu haram? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Ibu. Updating banget ya, penggiat media sosial. Silakan Ustazah. Masya Allah. Jadi sekarang memang banyak sekali ya bentuk aplikasi di handphone kita, di media sosial. Dan banyak sekali memang aplikasi yang mengajarkan anak-anak kita, bukan anak-anak saja tapi ibu-ibu juga banyak. Itu untuk tidak malu lagi menggunakan aplikasi tersebut hingga berjoget-joget. Bagaimana hukumnya? Pertama, kalau aplikasi itu kita gunakan niatnya untuk ibadah, untuk men-share kebaikan, men-share ilmu, mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah, maka itu hukumnya diperbolehkan. Jadi bukan salah aplikasinya, tapi siapa yang menggunakan aplikasinya. Ibarat pisau, kita pakai pisau, kalau yang gunain koki hebat, itu jadi makanan enak, betul nggak Bu? Tapi kalau yang gunain pembunuh, hilang nyawa orang lain. Jadi tergantung siapa yang menggunakan tersebut. Sama dengan aplikasi. Kalau dia pakai untuk joget, untuk mohon maaf merangsang syahwat yang bukan mahramnya, yang bukan pasangannya, otomatis jadi berdosa. Bagaimana ketika dia menggunakan aplikasi tersebut dan kemudian menghasilkan uang? Nah kalau dia dapat dengan cara kemaksiatan seperti joget. Joget ini kan bikin orang yang melihat ini kan mohon maaf ya Bu, jadi berdosa. Ya, kadang-kadang bukan salah lakinya, perempuannya. Yang pertama berpakaian tidak sempurna, tidak kafah. Yang kedua gerakannya, tingkah lakunya di aplikasi, di media sosial yang tidak mencerminkan seorang muslimah yang baik, otomatis menimbulkan kemaksiatan, menimbulkan dosa bagi yang melihatnya. Nah maka uang yang dia dapat dari hasil membuat dosa tersebut itu otomatis haram. Tidak berkah. Jadi kalau kita nyari rezeki, yang kita cari bukan hanya banyak tapi juga berkah. Ya, apa saja yang membuat berkah rezeki kita? Yang pertama, carilah dari yang halal. Bukan hanya halal secara fisik tapi juga halal kerjaannya, pendapatannya, semua halnya halal. Yang kedua, ketika kita mencari rezeki otomatis harus kita barengin dengan sedekah. Istanzilu rizqa bis sodaqoh. Tarik keberkahan rizki yang kita miliki itu dengan memperbanyak sedekah. Tahajudnya juga, duhanya juga. Jadi kalau misalkan masih ada kerjaan lain yang lebih baik, yang lebih halal, yang lebih berkah, ya udah kita cari aja Bu, nggak apa-apa walaupun ngasilin duit sedikit. Yang tadi saya katakan belum lama kan ini lagi rame kasus orang yang trading itu ditangkap sama polisi. Duitnya banyak nggak Bu? Berapa miliar? Ratusan miliar. Tapi halal atau tidak? Tidak, karena hasil menipu orang lain dan mengambil hak orang lain.
Jadi buat apa banyak tapi tidak halal dan tidak berkah buat kita dan keluarga. Lebih baik sedikit tetapi dia berkah dan juga membawa manfaat bagi keluarga kita semua. Wallahu Masya a'lam. Allah, luar biasa. Tambahan pertanyaan Ustazah, bagaimana mengantisipasi diri kita akan ketergantungan dari media sosial? Mengantisipasi diri kita agar tidak ketergantungan dengan media sosial. Kita harus muhasabah yang pertama. Kita muhasabah, waktu saya ini lebih banyak digunakan untuk media sosial atau hal lainnya ya. Karena kalau kita cuma di depan media sosial, kita cuma jadi penonton. Tapi nggak punya action apa-apa. Coba yang kita lihat di media sosial itu kalau kebaikan ya nggak apa-apa. Kalau keburukan habis waktu kita. Maka cara mengantisipasi agar diri kita tidak edik terhadap media sosial, coba cari kesibukan yang lain. Yang kedua, jangan suka download aplikasi-aplikasi yang membuat kita lalai. Ibu punya Facebook di rumah? Di HP-nya ada? WA ada? Boleh nggak pakai WA? Boleh-boleh aja orang buat komunikasi ya. Tapi yang tidak boleh ketika kita pakai WA, di situ kita gibahin orang lain. Bikin grup gibah. Ibu-ibu gitu ya. Nah ini tidak diperbolehkan gitu. Masya Allah. Jadi cari kesibukan yang lebih manfaat, kita muhasabah diri lagi dan kemudian minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang yang tidak terlalu cinta dunia atau media sosial. Tapi lebih kepada hal-hal lain yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Syifa, terima kasih pula Dr. Abbas Mansur yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada media sosial kita. Bagi para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan seputar agama Islam atau seputar sudut pandang agama, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaannya di @cahayahati_news. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami jawab oleh guru-guru kami yang akan nanti menyaksikan kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngapi, Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagi para pemirsa yang ada di rumah yang ingin ikut mengaji bersama kita, silakan ambil wudhu dan siapkan Al-Qur'annya, karena saat ini kita akan masuk pada segmen ngaji yuk. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding kau mengandung lagi lah beranak mulu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke kampung Melayu sambil nangkep kunang-kunang. Cakep. I love you orang Cipinang. Cakep. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup selalu bersyukur. Biar matanya enggak lam. Biar rambutnya enggak bertap. Insya Allah enggak cepat makan kan juga enggak cepat masuk kubur. Ya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadibahan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, insya Allah yang jomblo Allah kasih jomblowati. Amin. Amin. Nah emang ini jomblo-jomblo semua? Iya. ABG ya Allah. ABG. Alhamdulillah. ABG ini guru. Saya Munawir Ngacir, tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita, Al-Kiram, Ustadz Abe Gifran. Kenal Bu? Kenal Bu? Mana orangnya Bu? Gak kenal, Masya Allah.
Alhamdulillah. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Nah, luar biasa guru. Luar biasa ya? Iya. Saya mau sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya mesra Allah. bener jawabnya. What's your name? Elida. Ini. Ngerti bahasa Inggris ya? Iya, aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Elida, asli dari Masjid Taklim mana sini? Majelis Taklim Nurul Hikmah. Nurul Jatinegara. Hikmah. Daerah mana itu? Di daerah Gang Mayong. Gang Mayong mana itu? Jatinegara, Cipinang Besar Utara. Nah, Wih, Jatinegara, Cipinang Besar Utara. Jatinegara. Apal bener sih? Ya apa udah lama Pak Ustadz? Iya, deket Ngacir dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, sebelum kita belajar bareng-bareng, kita akan dibacain dulu, yaitu surah Al-Fat ayatnya 29. Understand? Udah 10 aja deh ya. 29. Silakan Mak, dibacain Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah ini cara ketika membaca Al-Quran, karena masih ayat yang berikutnya mau dilanjutin, maka ada kalimat ila akhiril ayat. Mudah-mudahan sampai di akhir ayat sampai akhir ayat. Alhamdulillah, walaupun apa namanya sambil lenggak-lenggoknya luar biasa bacanya ya. Ya Allah, apalagi udah mau puasa ya, ngelihat mukanya aja udah bergaris ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah orang bergaris alhamdulillah. Ya Allah. Nah, pemirsa, mari kita bersama-sama kita baca yaitu surah Al-Fat ayat 29. Nada yang kita baca nanti bareng-bareng biar suaranya sama ya Bu ya. Ya Bu Elia. Bu Elida ya. Iya Ustaz. Iya Bu Elia. Iya Pak Ustaz. Mama. Tuh 2, 3. Mama. Alhamdulillah. Ini kalau bareng-bareng sama Bu Eli. Gak tahu kalau dewek-dewek. Ya Allah, kalau udah dewek-dewek, mama, ya Allah tuh. Makanya baca Quran kudu pakai seni. Yuk kita masuk dalam ayat Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siji loro telu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, pegang tuh lagu ya. Jadi nggak ngantukin kalau baca Quran, kalau nggak pakai seni ngantuk. Nah, coba kalau nggak pakai seni. Minah. Nah, sebentar aja ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Coba diulang Bu Eli. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Muhammadur Rasulullah. Entar dulu Bu Eli dulu. 1, 2, 3. Muhammadur Rasulullah. Bareng jamaah 1, 2, 3.
Oke pemirsa, di sini kan ada mim bertasdid. Ada mim Bertasdid. Tahu nggak mim bertasdid? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Angka 3 telentang. Tasdid. Angka 3 Tentang. Nah iya, kalau telentang mah kenceng banget ya. Elah. Alhamdulillah. Ilah. Nah, kalau ada mim bertasdid harus dibaca Gunnah. Dengung. Tempatnya di mana? Hidung. Hidang. Kenceng salah. Ada yang di hidang, ada yang hidung ya. Ya Allah. Nah, yuk kita praktekin di hidung. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Iya kayak orang BAB aja. Allah. Nih. Muhammadur. Tuh 2, 3. Nah, mimnya bertasdidnya itu kayak 1 alif ya. Muhammadur. Tuh 2, 3. Oke, haknya itu kan huruf halak. Tempatnya di tenggorok. Korakan. Ha, hi, hu, ha. Tuh 2, 3. Hanihah. Ha, hanihah. Ini habis makan jengkol semuanya, Mama. Allah. Ya Allah, untungnya nggak makan jengkol ya, Maya. Kalau makan jengkol baunya luar biasa ya. Allah ya Karim. Udah, inginnya Mak. Ya Allah. Ini kayak gura-gura ninja. Allah ya Karim. Nah, di sini harus dibaca dengung atau wajib Gunnah. Wajib berdengung. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Apabila ada nun bertasdid dan mim bertasdid maka dibaca dengung. Tuh 2, 3. Nah, iya. Ya Allah. Terus kemudian Rasulullah. Su-nya di situ ada huruf wawu mat. Berarti harus dibaca Nih ngomong kenceng takut salah ya kan? Ya Allah, Panjang. Ibu kalau ngaji senang yang panjang apa yang pendek? Di mana-mana juga mama senang panjang ya. Rasulullah. Tuh 2, 3. Rasulullah. Dibaca tebal, tafhim. Tebal. Rasulullah. Tuh 2, 3. Rasulullah. Sekarang yang berikutnya sudah understand? Ya, lanjut ya. Ya kalau udah understand kan udah ya, Bu Elia. Iya. Bu Elia aja bisa bahasa Inggris, ya enggak? Alhamdulillah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tuh 2, 3. Walladzina ma'ahu asyidda'u kuffari ruhama'u bainahum. Didengerin suaranya sambil kuat napas panjang ya, napas kepanjang. Lah katanya ngajinya senang yang panjang. Alhamdulillah. Biasa kalau ditonton kan begitu ya. Gemeteran segala macam-macam. Nah, di sini ada lafal walladzina. Walladzi dibaca pan. Nah, ma'ahu ini ada namanya matsilah tawilah. Understand? Matsilah tawilah. Apaan? Matsilah tawilah. Mat itu panjang, silah itu menjadikan kata ganti, tawilah adalah dibaca pan. Namanya matsilah tawilah apabila domir bertemu dengan hamzah maka dibaca matsilah tawilah. Makanya disingkat tol, ya enggak? Makanya tol panjang kan? Bu, tol panjang kan? Nah iya itu namanya jamaknya kata kerjanya tol, begitu kan?
Tawilah berarti panjang. Paham? Oke, lanjut. Nah, di sini ada alal kufari, fa-nya juga panjang, ruhama. Nah, di sini ada ruhama dibaca mad wajib mutas. Harus dibaca panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Paling pendek dibaca 1 2 harok. Ini kan ibu-ibu semuanya ahli Quran kan? Bu, ahli Quran kan? Bu Eli juga ahli Quran kan, Bu? Alhamdulillah. Karena apa tandanya? Karena alisnya berharokat 2. Ya kan ada harokatnya ya. Alhamdulillah. Terus kemudian bainahum. Nah, tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlam. Nah, di sini lafal fadlan itu tidak boleh dibaca fadlam, nggak boleh. Ya. Fadlam 1 2 3. Ini di sini nih. Di sini lihat ke plasma ya. Fadlam 1 2 3. Coba Bu Eli 1 2 3. Fadlam. Ulangi lagi. Fadlam. Ulangi lagi. Fadlam. Jangan dipantulin nanti bacaan Kol-kolah. Kadang-kadang jadi imam, apalagi mau taraweh ya. Nyari imam yang cepat ya nggak? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu kalau yang di sana, kalau yang di sini insya Allah nggak nyari imam yang cepat ya. Sama baik ya. Oh Allah. Fadlam 1 2 3. Fadlam. Minallahi waridwana. Ulangi lagi. Waridwana. Coba Balang. Ini kayaknya masih ada yang mantul. Waridwana. 1 2 3. Nah, nanti sampai nama bapaknya ya. Sampai nama bapaknya. Papa, ini saya tadi ngaji sama ngacir. Kan gitu. Sama ngacir siapa? Ngaji ceria gitu loh. Ya, alhamdulillah. Lah mohon maaf kalau nggak ngaji ceria, ya Allah makan getuk daun yang lembre. Yang ngaji ngantuk bibirnya dobleh, kan begitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Simahum fi wujuhihim min azaris sujud. 1 2 3. Simahum fi wujuhihim min azaris sujud. Allah, nanti diselesain di rumah masing-masing ya. Diselesain di rumah masing-masing ya. Simahum. Nah, di sini ada 2 kata yang dibaca panjang. Mim mati ketemu fa, ini namanya idhar syafa. Apaan? Idhar syafa. Idhar artinya jelas. Syafawi di bibir. Ya, simahum. Simahum. Bareng 1 2 3. Simahum. Ini ngaji kalau begini seminggu aja udah pinter ya? Insya Allah. Ya Bu Eli ya? Nah iya kalau ditekan mulu ya. Kalau nggak bisa ditekan mulu biar cepat biar cepat jadi iya. Kalau tekan mulu kan jadi. Alhamdulillah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. 1 2 3. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Oke. Disuruh min asaris sujud nun mati ketemu hamzah dibaca izhar, dibaca jelas. Nah, kemudian saya nggak menyampaikan sampai akhir kalimat, kita tutup dengan lagu Romul. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ilal akhiril ayat.
Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Kerudung kuning, baju hitam, baju merah, baju coklat. Itu nama warna ya Bu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Munawir Ngacir yang telah membagi ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan doa bersama dengan guru-guru kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al haya wal imanu kurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman itu berjalan saling beriringan. Kalau salah satunya dicabut, maka hilang juga yang lainnya. Artinya orang yang punya sifat malu sudah pasti dia beriman. Dan orang beriman sudah pasti dia punya sifat malu yang selalu dia dawamkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman dan memiliki sifat malu, khususnya penempatan malu yang tepat. Malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu sangat pencemburu dengan hamba-hambanya. Jika kita berbagi keyakinan, beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Dia, maka keimanan kepada Dia dianulir oleh Allah, tidak dianggap. Siapa di antara kita yang beribadah karena Allah, tetapi juga karena sesuatu yang lain selain Dia, maka Allah tidak akan menganggap itu semua sebagai amal ibadah. Oleh karena itu maka pinter-pinterlah kita menjaga ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah, pinter-pinter kita kawal keikhlasan di dalam setiap amal yang kita lakukan. Insya Allah kita akan menjadi seorang yang bertauhid dengan sesungguhnya. Di akhir majelis ilmu ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut isrif 'anna al waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidhana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam, Kiai Haji Dr. Abbas Mansur, Ustazah Syifa, Ustadz Munawir Ngacir, dan Ustadz Ade Putra yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Kembali lagi saya mengingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salamullah ala
Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah salatullah